melakukan dengan sendiri, tapi Tuhan mau supaya kita itu tetap tergantung kehidupan, bergantung kepada Dia, maka kita harus diberi sesuatu yang nggak logis dengan akal pikiran kita ya. Nah, yaitu kita harus diberi dengan mukjizat. Nah, saya lihat di sini beberapa dari hamba-hamba Tuhan yang saat ini yang saya tahu ya, kalau Tuhan sudah tunjuk menjadi sebagai penyelamat, saya akan ambil satu contoh aja ya. Dan kita tahu kalau zaman dulu yang dipakai sebagai kota-kota penyelamat adalah orang-orang untuk memberkati orang lain dan menyelamatkan bangsa lain. Kita lihat banyak sekali, yaitu Nabi Musa, Yosua, terus juga Yusuf, Ayub ya. Tapi saya akan ambil contoh dari gembala kita di sini aja, di sini yaitu gembala senior kita, Bapak Pendeta Johan. Kebetulan saya pernah begitu banyak berbicara dengan kakaknya Ibu Hana. Bapak dan Ibu tahu kalau Bapak Pendeta Johan ini hidup dalam lingkungan orang Kristen. Papanya sudah Kristen, ya. Semua keluarganya juga Kristen. Dia hidup di ujung pandang, ya. Suatu saat dia harus pindah ke Salatiga. Nah, Bapak Pendeta Johan ini banyak saudara dan saudaranya cukup banyak. Kemudian pada saat dia kuliah di Jakarta, Bapak dan Ibu mengetahui bahwa kehidupan hamba Tuhan semuanya Tuhan atur, bukan suatu hal yang berkelebihan ya. Pada waktu Pak John dikirim ke Jakarta, Ibu Hana bicara sama saya, dia ditemukan dengan seseorang. Seseorang ini yang saya tahu orang ini cukup terkenal dan punya nama di Jakarta. Dia diambil sebagai anak angkat. Pak John diambil sebagai anak angkat. Pak John lalu dia kuliah ya. Dia kuliah di Jakarta. Kemudian saat dia kuliah, dia juga setelah lulus kuliah dia bekerja ya, dan pekerjaannya cukup sukses juga. Ada membuka beberapa pekerjaan, salah satunya juga dia salah satu pengurus dari Pelita Harapan ya. Pada waktu dia puncaknya dia bekerja, karena Tuhan sudah pakai Pak Johan ini untuk menyelamatkan banyak bangsa ya. Tahu-tahu Pak Johan berhenti waktu dia diberi suatu nubuatan, dan Pak Johan memikirkan, Pak Johan berhenti. Dia berhenti bekerja pada waktu dia puncak-puncaknya dalam kehidupan, sukses-suksesnya dalam bekerja. Karena saya yakin kalau pendeta pada saat sukses dipakai bekerja, itu pasti banyak memberkati orang. Tapi ada kalanya beberapa orang yang ingin jadi pendeta karena pekerjaannya susah gitu. Itu lain ya. Karena pekerjaannya susah, memutuskan kok jadi pendeta itu enak gitu ya. Karena saya dengar sendiri dengan telinga saya, ada satu dua persekutuan di Surabaya. Dia bilang, saya dengar sendiri ini, dia mulai meng-hire pendeta, dia sediakan ruko ya. Dia bilang sama pendeta ini, oke, kita mau ngadakan persekutuan nih, Bapak Pendeta bisa mengisi nggak ruko saya? Tujuannya sudah lain Bapak dan Ibu, tujuannya adalah uang sudah ya. Jadi pendeta ini diajak join gitu. Kamu yang rohaninya, saya nyediain tempat, saya investornya gitu. Saya yakin Tuhan tidak akan mau seperti ini, karena nama Tuhan akan dipermalukan. Nah, ini sama terjadi ya. Kalau kehidupan kita pun di tempat ini, kita nggak mau seperti ini juga ya. Tapi apa yang terjadi saya tadi yang dilakukan oleh Bapak Pendeta John, dia memutuskan untuk berhenti Bapak dan Ibu. Dia berhenti bekerja, dia ikut jadi full time. Akhirnya dia bergabung dengan Pak Niko ya. Dengan Pak Niko, kemudian oleh Pak Niko diutus ke Singapura, BCS Singapura, dan di Singapura waktu itu memang terjadi sesuatu mismanagement control, dan Pak Johan membenahi semua. Dan apa yang Bapak dan Ibu lihat sekarang, di mana di Singapura saat ini boleh berjalan begitu banyak, jemaatnya begitu banyak. Dan saya yakin kalau kita pun sama-sama di tempat ini juga akan dipenuhi oleh jemaat-jemaat, terutama juga orang-orang Thailand dan orang Indonesia yang mau katakan amin ya. Saya yakin tempat ini pun akan berlaku sama. Dan ternyata bukan sampai di situ aja ya Bapak dan Ibu. Setelah Pak Johan memimpin beberapa gereja, mendirikan beberapa gereja di daerah-daerah, Pak Johan pun mengalami beberapa fitnah ya. Dan saya tahu yang fitnah beberapa orang, kebetulan saya mendengar informasinya. Tapi Bapak Ibu yang tahu bahwa semua ini adalah karena iri hati aja ya.
Dan saya mendengar sendiri bahwa dan saya pernah berkata dengan orang yang memfitnah Pak Johan ini waktu di suatu daerah. Dan apa yang terjadi kalau memang Tuhan sudah pakai Pak Johan sebagai untuk penyelamat, untuk membagikan berkat ke semua bangsa, Tuhan pasti akan menjagai dia. Dan akhirnya semuanya bisa dikelirkan, dan kondisi sekarang adalah pelayanan beliau pertama maju dan beliau mengalami suatu mujizat ya. Nah, itu yang boleh dialami beberapa pendeta tempat ini, dan ada juga beberapa pendeta yang juga mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat banyak pendeta, kita lihat adalah dari buahnya Bapak dan Ibu. Kita lihat dari Pak Johan, beberapa anaknya semuanya juga ikut Tuhan ya. Ada satu pendeta lagi yang saya mungkin Bapak dan Ibu mengetahui adalah Bapak Julius Sisak. Saya kebetulan baca buku Pak Julius Sisak, dari beberapa kita udah saya pinjami baca dengan bukunya Bapak Pendeta Julius Sisak, di mana Tuhan kalau mau pakai orang tua ini untuk memberkati bangsa Indonesia atau orang-orang sekitarnya, Tuhan pasti juga menjagai anak cucunya ya. Bapak dan Ibu mengetahui bahwa anak dari Pak Julius Sisak adalah Pak Rubinadi. Beliau juga banyak sekali memberkati bangsa-bangsa dan saudara-saudaranya dipakai untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi saya yakin semuanya di tempat ini pun sama. Kalau kita nanti dipakai Tuhan, ya kita semua juga akan memberkati keturunan kita, dan keturunan kita juga akan memberkati di mana keturunan kita ditempatkan, Tuhan akan memberkati keturunan kita itu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana untuk kehidupan kita di tempat ini untuk selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Setelah kita mendengar firman ini, saya yakin kita semua pasti mau untuk memberkati bangsa ini ya. Dan itu adalah yang saya dapat firman Tuhan pada siang ini. Mungkin firman Tuhan ini penuh dengan kekurangan, jadi biarlah bisa menjadi tuntunan kehidupan kita untuk kehidupan kita di Bangkok saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas dengan kata-kata Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya Bapa. Tapi kami yakin ya Tuhan, Roh Kudus yang akan menerjemahkan dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Karena saya terbatas dengan perkataan ini, tidak mampu untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya Tuhan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, firman yang telah kami sampaikan ini ya Tuhan akan menjadi berkat ya Tuhan, menjadi rema dan menjadi tuntunan kehidupan kita. Semoga firman ini menjadi berkat buat kami semua di tempat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara Thailand ya Tuhan. Karena kami yakin Kau telah tempatkan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, semuanya ya Tuhan bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Karena Kau yang mau ya Kau tempatkan kami di tempat ini ya Tuhan. Beri kami selalu kekuatan ya Tuhan, terutama untuk jemaat BIC Bangkok ya Tuhan di tempat ini. Pakai jemaat BIC Bangkok ini ya Tuhan untuk memberkati bangsa ini ya Tuhan. Oh Tuhan, segala kekurangan kami ya Tuhan Kau sempurnakan Tuhan. Segala kelemahan kami ya Tuhan Kau beri kekuatan yang baru ya Tuhan. Tuhan, kami yakin ya Tuhan, saat ini kami mau berserah di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini ya Tuhan akan menggugah kehidupan kami masing-masing, terutama jemaat BIC Bangkok ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ya Tuhan. Tuhan, pada pagi ini ya Tuhan, kami akan mau membawa persembahan Tuhan. Biarlah persembahan yang akan kami bawa, kami berikan ini ya Tuhan, akan menjadikan berkat buang bangsa ini ya Tuhan, dan akan kami pakai untuk melayani bangsa ini ya Tuhan. Biar bangsa ini ya Tuhan boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat berkat yang akan kami berikan ini ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar mereka juga Tuhan, apa yang telah memberikan berkat-Mu ini ya Tuhan, mereka akan menerima kembali dengan berlipat kali ganda ya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan hidup. Yang mau percaya sama-sama katakan amin.